Kalau desainnya itu bikin natural tradisional ya. Jadi natural tradisional tuh kayak gimana tuh? jangan terlalu banyak futuristik lah gitu. Oke, kebayang. Karena udah filosofi yang orang Sunda tadi, Mulasara Buana itu memelihara alam semesta. Jadi kalau Bapak memelihara alam sekitar villa Bapak ini nih, gitu, dengan tatanan desain yang tradisional dengan kearifan lokal yang kuat dan natural, Bapak jadi perpanjangan tangan dari para raja dan para dewa-dewa yang dulu pernah tinggal di tanah Sunda. Assalamualaikum. Salam. Lah, bentar dulu. Pulang aja deh. Iyalah. Masa ya nggak dipegang? Dari mana gitu? Sehat, Beb? Itu anjing. Itu Terus? baterainya mau habis nih. Nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa lah. Ya biasa lah, balik lagi kita di ngasal. Ngobrol Oh, iya, iya. santai. Ngobrol santai arsitek lanskap. Emang gitu ya? Ngobrol santai arsitek lanskap. Lupa gue. Oh, baru itu bikin konten jadi lupa begini. Oh iya benar. Bener ngobrol santai arsitek lanskap. Karena kan kita arsitek lanskap. Yang kebanyakan waktu santai. Yoi. Terus. Terus ngobrol apa dong? Kalau kita mau ngobrol santai berarti harus ada obrolan. Ya mesti santai sih, ngobrolnya kan gak usah terpaku. Kalau terpaku itu juga jadinya kaku. Namanya nggak ngasal. Ngobras. Kok ngobras? Nggak mau nyebutin tapi yang acara orang gitu dulu zaman dulu. Jadi, aduh, Ngobrol apa nih kemarin? nggak lu punya cerita apa dong? Cerita ini sih abis baca orang Sunda nih kan kita. Oke, ntar dulu. Ini AC yang aneh, panas banget sih. Lupa benernya itu di situ yang tengah. Oke, lanjut. Jadi, Orang Sunda tuh terkenal ini yang gue baca tuh Parahyangan, pernah dengar kan maksudnya? Parahyangan. Kota Parahyangan. Universitas Parahyangan. Kota. Oh iya, kota Parahyangan. Ada juga kan di Padalarang. Ternyata Parahyangan tuh kata Wikipedia tempat dihuninya para dewa dan leluhur-leluhur. Para raja. Para raja ya, tempat bersemayam raja-raja dan dewa-dewa. Jadi itu ya tempat tinggalnya para raja, Parahyangan. Nah, Gua kira tuh ada bidadari-bidadarinya gitu. Ada nggak? Di situ jelasin raja doang. Di situ jelasin raja doang. Tapi raja harusnya ada bidadari. Iya kan, bidadari gitu kan. Namanya juga Parahyangan, Kayangan. Yang menarik tuh ini nih, ternyata filosofi masyarakat Sunda ada yang namanya tuh Mulasara Buana. Mulasara Buana apa tuh? Memelihara alam semesta. Memelihara. Jadi visi hidupnya tuh membentuk keseimbangan. Jadi perilaku yang cenderung merusak alam tuh dikesampingkan banget dah gitu. Misalnya ngerusak alam tuh kayak gimana? Karena kan banyak juga nih. Buang sampah lah. Paling standar buang sampah sembarangan lah. Dulu kan nggak ada sampah plastik kayak sekarang. Kencing di laut itu merusak alam ya? Oh, tapi kan kita pas di Baduy aja tuh nggak boleh kencing di sungai itu. Oh iya bener. Iya kan nggak boleh. Buang air besar, buang air kecil nggak boleh. Karena dianggapnya sungai itu suci. Gitu. Nah makanya kan ada perbedaan pergeseran makna nih. Kalau kan tadi mengotori alam Merusak lah. merusak alam itu kan kalau zaman dulu nggak ada sampah. Iya, tapi kencing mah tetap kan. Iya, tapi kencing udah. Nggak, maksud gua zaman dulu tuh merusak alam itu kayak gimana gitu. Apa masih sama kayak sekarang merusak alam? Ini kali penebangan yang berlebihan lah. Tapi zaman dulu kayaknya orang-orang nggak ya walaupun mereka pakai bahan-bahan alam yang ada di alam, tapi kayaknya nggak sampai kayak sekarang sih berlebihan gitu nebang-nebang pohon-pohonan sampai pernah lihat sih yang alat nebang pohon yang kayak krek terus langsung sebatang. Oh iya tahu gua. Yang sama bola akarnya juga kebentuk ya. Itu kalau dilihat efisien ya. Cuman sedih juga sih ya. Sedihnya?
ya berarti lebih gampang dong orang ngebabad itu. Tapi kan kalau misalkan peraturan-peraturan yang ada di dinas-dinas gitu ya, kalau nebang hutan sembarangan, nebang pohon sembarangan, itu kan kena denda. Iya. Ada regulasinya gitu, maksudnya Iya. enggak sembarangan juga, mungkin alat itu ya untuk mempermudah doang. Mudah-mudahan sih gitu ya. Iya. Tapi percayalah pasti kayak gitu. Tapi Iya. videonya di luar kok, bukan di sini. Alatnya bukan di sini gitu. Belum ada di sini ya. Iya. Tapi kalau ada, ya kemungkinan ya tetap regulasinya tetap dipakai gitu. Mudah-mudahan untuk mendukung jalannya pembangunan yang baik lah gitu. Iya. Terus apa lagi dong? Nah itu gue gara-gara baca Mulasara Buana itu jadi pikir cocok dong ya orang Sunda jadi arsitek. Iya dong. Ya cocok lah. Prinsip hidupnya aja di situ. Iya. Tapi mungkin juga semua budaya, semua adat, semua suku gitu pasti punya filosofi tertentu dong gitu. Karena kan kebanyakan di kita kalau ngedesain juga kan berdasarkan yang terpenting itu balik lagi ke budaya masing-masing, di tempat masing-masing. Kita tetap bicara tentang kearifan lokalnya di tempat itu kayak gimana. Jadi bukan cuma sekedar dari Sunda, bukan cuma sekedar dari Jawa, Batak atau yang lainnya gitu kan, tapi memang kearifan lokal ini nih menarik nih kalau terus dibahas nih. Terus dibahas, terus digali gitu ya, maksudnya kearifan lokal masing-masing daerah itu beda-beda. Ya kita ambil contoh tadi Sunda. Nah, lu udah baca kan tadi barusan gitu kan di Wikipedia beserta cocokologinya lu, coba lu kalau ini jelasin. Kalau gua mau adaptasi ke konsep desain gitu sebagai arsitek. Bayangan lu ya, kayak gimana nih? Mungkin gua akan jelasin, misalkan nih ada proyek di daerah pegunungan di Bogor lah misalkan ya, Puncak gitu ya, Puncak gitu, hanet-hanet ya, hanet-hanet ya, belum-belumnya gitu. Lu kalau udah belum tuh pastinya ada kiblatnya beda gitu. Apa dong? Hanet-hanet ya dirinya kan. Iya. Nah terus kan dirinya kan kita pakai bahasa Sunda aja kali ya. Jangan yang nonton banyak emang banyak. Jadi karena di gunung, nah terus mungkin gua akan prolog ke si bapaknya, Pak, gunung itu ini kan bapak di tanah Sunda nih. Yoi. Mudah-mudahan sih karena ini orang Sunda bisa lebih biar klik cepat, kalau bukan pun Pak mungkin dia ngerti lah. Gunung itu kalau kata orang Sunda nih, berarti kata orang sekitar sini nih, tempat bersemayamnya para raja, Pak, para dewa loh, Pak. Karena ada tataran Pasundan. Iya. Kalau desainnya itu bikin natural tradisional ya. Jadi natural tradisional tuh kayak gimana tuh? Jangan terlalu banyak futuristik lah gitu. Oke, kebayang. Karena udah filosofi yang orang Sunda tadi, Mulasara Buana itu memelihara alam semesta. Jadi kalau Bapak memelihara alam sekitar villa Bapak ini nih, gitu, dengan tatanan desain yang tradisional, dengan kearifan lokal yang kuat dan natural, Bapak jadi perpanjangan tangan dari para raja dan para dewa-dewa yang dulu pernah tinggal di tanah Sunda. Keren. Filosofi yang menarik ya, maksudnya memang itu jadi satu karakter yang kuat gitu ya buat desain landscape arsitek itu ya berdasarkan cerita setempat, budaya setempat gitu ya. Bagus juga tuh. Kalau misalkan di daerah lain bisa diterapin juga, tergantung. Ya misalkan Jogja, ada Bali gitu kan, maksudnya Indonesia ini kuatnya di landscape Bali ya gitu ya, maksudnya ada bekennya gitu. Padahal di tempat-tempat lain kayak mungkin di Kerajaan Mataram sebelumnya lebih kuat, terus di kerajaan mana lagi lebih kuat gitu. Ini menarik. Tapi kalau misalkan ada permintaan nih, si bapak ini aslinya nih orang sini, tapi orang sini nih misalkan aslinya orang Jogja atau aslinya orang Bali, tapi dia tinggal di Jakarta. Dia pengen menerapkan itu tuh gimana? Misalnya gue pengen bawa kekhasan Bali atau kekhasan Jogja itu tertuang di rumah gue nih gimana? Ya pertama kita cek dulu tuh di internet tiket pesawat, suruh pulang aja. Bapak survei sendiri dulu ya. Bapak cerita pengalaman bapak gitu ya. Tapi kalau menurut gua sih ya itu ya ya karena yang kalau rumah gitu, karena pengguna utamanya dia ya
ya udah kita sesuaiin sama kalau dia maunya, walaupun di Jakarta dia mau dengan gaya-gaya adat dia di sono gitu, ya kita terapin, kita adaptasi aja yang di Jakarta. Ya maksudnya toh bukan taman publik kok gitu, bukan tempat orang yang multikultur ngumpul gitu, emang orang itu doang gitu. Tapi beda cerita ya kalau misalkan memang kita buat taman publik ya, atau misalkan resort gitu ya, itu kita tetap mempertahankan berangkat dari kearifan lokal setempat. Misalkan kayak di Puncak, terus kayak di Jogja, terus kayak di Batu, Malang, itu kan maksudnya kondisinya itu beda-beda gitu. Dan mungkin ada hal yang menarik secara budaya, secara adat istiadat yang bisa ditonjolkan di situ. Nggak cuma sekedar landscape ini nih, landscape Eropa banget nih gitu. Nggak begitu kan gitu. Iya, menarik. Makanya memang di Sunda nih, kayak tadi lu bilang di Puncak misalkan, kita gali gitu, kita menggalinya dari situ gitu. Masa tiba-tiba kita bawa konsep Ukraina gitu, aneh banget. Uzbek. Gue juga bingung nih kalau Uzbek gimana. Iya, benar-benar setuju. Tapi ya baik lagi ya, kearifan lokal di Indonesia ini banyak gitu ya, dan menarik buat digali lebih dalam, apalagi sesama landscape arsitek ini bisa menerjemahkan kearifan lokal ini di desain-desainnya gitu. Iya, biar kayak K-pop, buset K-pop di luar negeri, budaya dibawa kemana-mana. Itu budaya ya, iya benar juga loh, benar. Bagus. Boleh. Terus apa lagi? Gue baru baca sampai situ sih. Iya. Ya mungkin kayak di Bali aja tuh ada ya, Trihita Karana gitu. Iya, Trihita Karana gitu ya. Terus kalau di Jogja itu kan ada, zaman dulu tuh ada yang kayak apa? Dari mulai gunung, Merapi, terus Tugu, ada keraton, terus ada makanya kebentuk ruang aksis gitu. Mungkin ya. Di itu tuh ada sih, kalau orang Sunda tuh leweng larangan gitu ada kan? Iya, ada. Kalau di Indonesianya mungkin kalau yang sekarang nih pemerintah namanya Hutan Lindung. Kalau di Sunda leweng larangan. Oke, jadi menarik juga ya buat terus ditelusuri nih, kira-kira kalau kita bedah satu-satu dari kearifan lokal Indonesia ini kan banyak juga ya. Tapi itu juga jadi salah satu upaya kita buat naikin kearifan lokal, maksudnya. Iya. Kalau memang kalian ada yang bisa ngasih masukan, kita bahas dari mana dulu nih, mulai dari mana kemana segala macam, kita coba bedah deh dari sisi landscape arsitek. Karena kalau kearifan lokal itu kan dia berarti mainnya sensorik dia kan. Sensorik. Karena alat ukur dan segala macamnya belum lengkap lagi gitu. Nah biasanya itu kan kalau udah pakai sensor, pakai rasa gitu, ya kalau pernah dengar, kalau bahasa kasih sayang mah jangan salah gitu. Iya nggak sih? Jadi malu kok. Kalau makanya Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, serius nih. Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, karena kita kan harus jadi orang yang penuh kasih dan sayang, dan kearifan lokal tuh udah pasti dong pakai bahasa sensor, rasa dia. Makanya ukuran-ukurannya pasti pakai perasaan gitu. Makanya terbentuklah ruang yang nyaman gitu, dan makanya bertahan juga sampai sekarang. Iya benar. Ukuran-ukuran itu yang nggak terukur sebetulnya, tapi itu bisa bikin nyaman. Iya. Sesimpel itu ya. Maksudnya nggak perlu pakai meteran, ini butuh meteran sekian. Namanya kan lebar jalan mesti sekian. Enggak, yang penting nyaman. Iya, kayak kita kalau misalkan lu nanya orang di jalan gitu, Pak kalau ke sana berapa jauh lagi? Dah sebatang lah paling gitu. Iya, maksud berarti sebatang rokok. Gitu kan. Itu kan ukuran perasaan tuh. Benar. Kalau kita masalah waktu aja waktunya ya. Kamu kan nanya, lu nanya ke gua, Ki kalau ke Baduy itu berapa lama ya waktunya? Gua bilang 2 jam. Gua bilang 2 jam itu enggak lama, tapi menurut gua jauh juga ya gitu. Padahal kalau di Jakarta pun 2 jam itu paling cuma dari sini ke Grogol. Iya. Ya kan kalau macet ya kan. Itu tuh jadi bias gitu, jadi waduh. Kalau sebatang kan jelas. Sebatang. Oh ya sebatang dulu lah. Iya benar sih. Sobor kan lu bener kan? Iya benar, gua sobor pernah dengar gua. Itu kearifan lokal juga tuh. Iya. Ya hal-hal yang kayak gitu memang mesti kita gali lagi lah gitu ya. Ini menarik nih, karena tadi kalau misalkan kita bahas Jogja itu secara struktur ruang
ruang luar gitu ya, itu udah rapi banget gitu. Iya. Aksisnya itu udah jelas, terus filosofinya dia membentang lurus itu dari Merapi sampai ke pantai gitu, lurus gitu, jelas gitu kan. Maksudnya secara makna mungkin kita nggak sejauh itu pemahamannya, Iya. tapi secara ya yang kasat mata kita itu kuat banget karakternya. Iya. Itu kuat banget karakternya. Nggak nilai-nilai luar loh. Itu nggak sih? Iya lah. Iya dong. Masa iya enggak? Namanya juga kan dari bawah sampai ke atas. Iya. Itu kan dari baik sampai ke tua kalau nyampe. Hmm. Ya minimal kan udah bertahap dulu gitu. Hmm. Kita udah sesuai jalurnya. Makanya jalur ini mesti jelas dulu, kita mau mana sih? Ngomongin apa? Ini udah habis yang lucu. Udah habis ini. Oke, paling kita juga nggak tahu lagi ya, maksudnya. Tapi seenggaknya mulai sesi sekarang sampai ke depan kita akan coba bahas landscape dari sisi kearifan lokal, dan juga udah tentang ya sisi-sisi mistis juga boleh mungkin kita. Oh iya. Kalian kalau punya masukan tulis di kolom komentar. Mau nambahin apa lagi? Nggak ada lagi sih. Kasih Nah. penutup dong, aja penutup. Biar lebih asik. Kan biasanya kita lempeng-lempeng aja nih Oke, penutup. kasih penutup. Oke, kasih penutup dong. Karena tadi kita mulai dengan pembahasan orang Sunda ya. Iya. Gua tutup dengan cara orang Sunda. Oke, siap. Atau dulu ke Sadayana, atas nonton terus Sunda ya? Nonton. Ya, atas nonton Abdi sang rencana Abdi dia, mudah-mudahan manfaat ka Amin. urang sadayana. Amin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngasal.